Talut membawa bil junud, bala tentaranya. Qala, dia berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, akan menguji kalian. Jadi Raja Talut menyampaikan kepada pasukannya bahwasanya Allah akan menguji kalian, menguji kita semuanya dengan apa? Binahar, dengan sebuah sungai. Ujiannya apa? Faman syariba, maka barang siapa syaribah, yang meminum, minum darinya, meminum, mengambil dari air sungai itu untuk diminum, falaisa minni, maka Raja Talut mengatakan bukan lagi kelompokku. Mereka diuji untuk tidak minum di sungai itu. Siapa yang minum maka bukan lagi kelompok kami. Wa man lam yat'amhu, dan barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni, maka dia dari golongan kami, kata Raja Talut. Illa, kecuali man yaghtarafa ghurfatan biyadi. Ternyata boleh diminum kecuali dengan iltarafa ghurfa. Iltarafa itu kalau di pondok di pesantren biasa masero itu gayung disebut milrofa, ya milrofa. Jadi maniktarafa, barang siapa biyadihi, dengan mengambil, menggunakan tangannya sebagai pasero, seperti itu boleh. Illa maniktarafa ghurfatan biyadi, kecuali mengambil air di sungai itu dengan cara pakai tangannya kemudian langsung diminum, itu boleh. Fasyaribu minhu, tetapi mereka minum daripada airnya, illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka. Falamma jawazahu, ketika dia telah menyeberangi sungai itu, huwa walladzina amanu, huwa di sini Raja Talut dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya. Qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawm, la taqata, tidak ada kekuatan, lana, bagi kami, al-yawm, hari ini. Jadi para pasukannya Raja Talut berkata, tidak ada kekuatan kami hari ini. Bijalut, ternyata ada lawannya, namanya Raja Jalut, ya, namanya. Jadi Talut ini yang beriman, ya. Kalau Jalut ini yang tidak beriman. Mereka akan melawan Raja Jalut wa junudi, dengan pasukannya. Qala allazina, berkatalah mereka, orang-orang yang yazunnuna, meyakini, annahum mulaqullah, bahwa mereka akan menemui Allah. Kam min fi'atin qalilatin, mereka ini, istilah ini mereka sampaikan dan ini diabadikan. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang kecil, ghalabat fi'atan katsira, dia menang dari kelompok yang besar. Karena apa? Biiznillah, atas izinnya Allah. Jadi kalau punya iman, kita berperang walaupun kelompok kita kecil, kita memohon selalu kepada Allah, kita yakin atas rahmat dan berkahnya Allah pasti menang. Allahumma as-sabirin, dan ayat ini ditutup, dan Allah menyertai orang-orang yang as-sabirin, senantiasa bersabar. Lanjut, masih ini kisahnya Raja Talut dan Raja Jalut. Walamma barazu, ketika mereka maju, barazu itu sudah mulai maju atau memerangi pasukan Talut dan pasukannya, di Jalut, melawan Jalut dan junudi dan pasukannya. Qalu, inilah diabadikan doanya. Diabadikan doanya Raja Talut dengan pasukannya. Ini doanya. Rabbana, Tuhan kami, afriq alaina, lapangkan bagi kami sabra, rasa sabar di dalam diri kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kukuhkan pendirian kami atau langkah-langkah kami. Wansurna, dan tolong kami ya Allah, al qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Nah, ini doanya. Jadi ini
harus memang selalu dibaca supaya negara kita aman dari orang-orang yang mau merusaknya. Ya, tidak ada yang kebetulan lagi bahas Indonesia atau negara-negara Muslim yang ditempur. Kita bahas tentang pasukan Talut dan Junud dan pasukannya yang melawan segala kemunafikan dan kemusyrikan. Dia memohon doa kepada Allah. Kemudian fahazamu biiznillah, maka Talut dan pasukannya mengalahkan mereka biiznillah dengan izin Allah. Walaupun pasukannya Jalut dan pasukannya begitu banyak, tetapi Allah menangkan Talut dan pasukannya walaupun sedikit. Wa qatala Daud Jaluta. Ternyata di antara mereka ada Daud. Daud itulah yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Musa wafat, kemudian diangkat lagi Nabi Daud menjadi nabi. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini juga raja yang kaya. Kemudian nanti ada anaknya Nabi Sulaiman, lebih kaya lagi. Ternyata yang membunuh Jalut itu adalah Daud. Waqatala Daud Jaluta. Dan Daud telah membunuh Jalut. Wa atahullah, kemudian Allah memberikan kepada Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah, dan hikmah, kemampuan hikmahnya, wa 'allamahu, dan Allah mengajarinya mimma yasha, apapun yang dia kehendaki. Jadi Allah langsung memberikan kerajaan, hikmah dan ilmu kepada Daud dan dia menjadi raja. Walaula daf'ullah, dan kalau Allah tidak melindungi annas, manusia, ba'dhum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, la fasadatil ardu, niscaya rusaklah bumi ini. Maka insyaallah kita selalu yakin, kalaupun ada yang merusak, pasti ada juga yang ditolong oleh Allah untuk bisa, atau dibimbing oleh Allah untuk bisa memperbaiki bumi ini. Walakinna Allah, akan tetapi Allah dzul fadlin, memiliki banyak kemuliaan, alal alamin, dari atas seluruh alam raya ini. Tilka ayatullah, itulah ayatullah, tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah. Natluha, kami bacakan, alaika, kepada bil haq, dengan betul-betul benar. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalin, adalah benar-benar seorang rasul. Jadi kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, tilka ayatullah natluha alaika. Nah, kalau sudah ada seperti ini sudah ini kembali lagi kisah bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kan kisah-kisah terdahulu dikisahkan kepada Nabi Muhammad dan diabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, benar-benar seorang rasul. Kita lanjut. Tilka rusuluh, rasul-rasul itu, faddalna, kami lebihkan, ba'dahum ala ba'd, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jadi ada rasul memang yang diangkat di permukaan, ada juga rasul yang tidak terlalu diekspos. Ada rasul yang diceritakan, yang paling banyak diceritakan 25 nabi dan rasul itu. Selain itu banyak yang disembunyikan, banyak yang diceritakan, yang tidak diceritakan. 313 rasul, yang dikisahkan cuma 25. Nah, kalau jumlah nabi lebih banyak lagi, puluhan ribu. Kita lanjut. Minhum, dari diantara mereka, man kallama Allah, ada yang langsung berfirman dengan Allah, berbicara dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian lagi ada yang ditinggikan derajatnya. Nah, ini masih Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah kepada Nabi Muhammad. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami juga beri kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, beberapa mukjizat ataupun penjelasan. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Nah, ini biasa orang di sebelah mengandalkan ini Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus. Biruhil Qudus adalah ruhnya sangat suci. Kudus itu sangat suci. Al-Qudus, ada sifatnya Allah, Al-Qudus, Maha Suci. Nah, itu ruhnya
ruhnya Nabi Isa itu sangat suci. Walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki, maqtatala niscaya tidak akan orang saling berbunuh, tidak saling membunuh orang jika Allah kehendaki. Alladzina min ba'dihim, orang-orang yang setelah mereka, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka segala bukti-bukti. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum, dari mereka, man amana, ada yang beriman, wa man kafara, dan ada juga yang kafir, kufur. Walau syaa Allah, dan jika Allah menghendaki, maqtatalu, maqtatalu, hendaklah mereka saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan, berbuat sesuai apa kehendaknya. Pokoknya maunya Allah, bukan maunya kita. Yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada diri kita, maunya Allah, bukan mau tak. Bagaimanapun mau tak, kalau tidak maunya Allah tidak terjadi. Betapa hebatnya kita jaga harta, maunya Allah dicuri. Cara-cara. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada yang ingin Allah ajarkan kepada kita, dan itulah yang perlu kita pelajari. Kita lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah yang senantiasa kita jaga, iman dalam tubuh kita, dalam diri kita. Anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum, segala apa yang telah direzekikan kepada kalian. Min qabli ayyatia, min qabli sebelum datang, ayyatia sebelum datang, yaumun, suatu hari, la bay'un, tidak ada jual beli, fihi, di dalamnya, wala khullatun, tidak ada lagi persahabatan, wala syafa', bahkan tidak ada lagi syafa', wal kafiruna hum zalimun, dan orang-orang kafir pada saat itu betul-betul zalim. Ya, jadi ini ada nanti suatu hari, boleh jadi hari itu sudah hari ini, sudah beredar banyak orang kafir yang berbuat zalim, seakan-akan tidak muncul di pertolongannya Allah. Ya, seakan-akan di mana pertolongan, kayak tidak ada pertolongan, di mana-mana semua hal-hal yang membahayakan. Nah, inilah hari ini sudah terjadi. Nah, lanjutan ayatnya, inilah ayat yang istimewa dan jangan pernah tinggalkan ayat ini. Dan dalam menurut riwayat, ayat inilah yang bisa menghindarkan dari seluruh hal-hal yang membahayakan tadi. Bahkan sihir-sihir sekalipun, dukun-dukun yang sehebat sekalipun, jin-jin sangat takut dengan ayat ini. Inilah ayat yang sering kita baca dan sangat dianjurkan dibaca selepas sholat. Itu ayatul kursi. Kita baca, Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah, tidak Tuhan selain Allah, illa huwa, kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, Al-Qayyum, Allah yang maha, Qayyum itu yang maha perkasa, tapi lebih diterjemahkan Allah yang maha terus menerus mengurusi hambanya. Nah ini, jadi yang kita tidak diperhatikan Allah, tapi Allah Al-Qayyum, senantiasa memperhatikan dan diurusi kita. La ta'khuzuhu sinatun wala naumun, tidak sinatun, tidak ada rasa lupa, wala naumun, dan tidak ada rasa tidur. Nah, bahkan diterjemahkan Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur, tidak lupa, dan sebagainya. Lahu ma fis samawati, lahu baginya ma fis samawati, apapun yang ada di langit, wa ma fil ardi, apapun yang ada di bumi. Man zalladzi, tidak ada yang dapat, yashfa, yang memberikan syafaat, indahu, di sisinya, illa biiznihi, kecuali izinnya. Tidak ada yang bisa tolong kita kecuali jika Allah memberikan izin kepada orang itu akan tolong kita. Ya, biiznihi, dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamu, Allah sangat mengetahui ma baina aydihim, apapun yang ada pada diri kita ataupun di hadapan kita. Wa ma khalfahum, apapun apa saja yang ada di belakang kita, di belakang mereka, hum, kepada mereka. Wala yuhituna bisyai'in, dan mereka tidak mengetahui bisyai'in, sesuatu apapun,
min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki. Yang kita punya ini kita pelajari, Allah akan berikan siapapun yang dikehendaki pengetahuan, yang dikehendaki pemahaman. Kita belajar, makin banyak belajar. Kalau Allah tidak kehendaki kita tahu dan paham, maka kita tidak akan tahu dan paham. Walaupun sudah belajar, belajar pun belum tentu tahu. Apalagi tidak belajar memang ini. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wasi'a kursiyyuhu, kursinya meliputi, wasi'a itu begitu luas. Ya, meliputi as-samawat, langit-langit, wal ardh, dan bumi. Ya, ini diterjemahkan kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Kursi yang dimaksud adalah kedudukan, kerajaannya dan sebagainya. Apapun segala kehendaknya itu meliputi langit dan bumi, seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan dia tidak merasa berat hifzuhuma, memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Ini ayatul kursi yang tidak boleh ditinggalkan selepas sholat. La ikraha, tidak ada paksaan fid dini, dalam menganut agama Islam, khususnya agama Islam. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas, ar-rusydu, antara yang benar, minal ghayyi, antara yang sesat. Ar-rusydu yang mendapat petunjuk, al-ghayyi yang tidak mendapat petunjuk ataupun sesat. Faman yakfur, maka barang siapa yang kufur, kafir, ingkar, bit-taghut, kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwah al-wusqa. Urwah itu tali, al-wusqa itu yang kuat. Tali yang kuat yang dimaksud adalah dinul Islam. Lam fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Satu-satunya yang bisa menguatkan kita hanyalah agama, tidak ada yang lain. Allahu, dan Allah, Sami'un, maha mendengar, Alimun, maha mengetahui. Taghut itu, ada yang tahu apa artinya taghut? Taghut itu setan. Ya. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa, ini cara menerjemahkannya, orang-orang yang kufur dengan taghut, artinya mereka mengikuti taghut. Jadi jelas ya, kalau al-ghayy itu yang tersesat, pasti dia mengikuti taghut, semua iblis dan seluruh ajaran-ajarannya. Kalau orang yang ar-rusydu, rusydi, makanya ada nama rusydi. Kalau ada namanya rusdi, berarti itu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pasti dia mengikuti agama yang benar. Ini ayatul kursi jangan pernah ditinggalkan, senantiasa dibaca setiap saat. Dan ini bisa menjadi perisai pelindung bagi kita, bagi keluarga kita dan anak kita. Makanya orang terdahulu kalau tidak sempat dibaca, ditulis dan ditempel, dan itulah menjadi hiasan dinding kaligrafi. Makanya kalau tidak sempat dibaca kursi, itu mewakili dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi ada. Ini yang lucu. Nah, dalam hadis Sunan At-Tirmizi itu yang lucu. Setengah di atasnya dibenarkan, setengah di bawah disalahkan. Padahal semuanya benar, sahih. Nanti saya ungkapkan hadisnya. Salah satunya adalah menulis ayat-ayat tertentu di dalam kertas kemudian disimpan. Ternyata boleh. Nanti saya kasih hadisnya. Dan itu, mohon maaf, ada kelompok tertentu dia mengambil di atasnya, memotong di bawahnya, dan tidak boleh di bawahnya lakukan. Dan semuanya benar, sahih. Termasuk yang ditulis seperti kaligrafi itu dibenarkan. Ya, menulis ayat Al-Kursi kemudian ditempel di rumah menjadi itu ternyata mewakili kalau kita lupa baca Al-Kursi itu ditulis. Boleh ditaruh pun boleh. Cari di kaligrafi hiasan ayat kursi, jadikan gantungan, itu silakan. Dimanapun di tempat kerja, khusus ayatul kursi.
Nanti ada ayat-ayat khusus, tidak boleh ayat-ayat yang lain. Nanti ada ayat-ayat khusus yang dicontohkan oleh Nabi yang memang boleh ditulis. Insyaallah, ya. Yasin juga ada yang menulisnya Yasin. Nah, jadi kalau kaligrafi kan bebas, tetapi ya kalau yang ditulis itu biasanya ayatul kursi dan beberapa ayat-ayat pilihan dan doa-doa pilihan. Ya, kalau Yasin mungkin hanya kaligrafi yang karena sering dibaca. Yasin itu kan salah satu fungsinya adalah menguatkan iman. Nah, makanya di malam Jumat sangat dikhususkan baca Yasin itu untuk kekuatan iman. Selain suratul kahfi, ya. Kalau saya mau sampaikan hadisnya, lebih kuat hadisnya baca Yasin daripada baca Al-Kahfi. Lebih kuat hadisnya. Tetapi yang beredar kan dari dulu baca Yasin. Tiba-tiba muncul baca Kahfi. Nanti kita ungkap hadisnya. Salat yang Sabtu, ingatkan saya akan ungkapkan beberapa hadis di Sunan-Sunan At-Tirmizi yang banyak orang ada kelompok memang tidak mau membaca Sunan At-Tirmizi. Terima kasih. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik